sudah tanda tangan ya, bahwa semua sudah diberitahu dengan patut ini seluruhnya. Jadi segini banyaknya, jadi dari pembanding tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4 sampai dengan terbanding 4 ini semuanya kan sudah jelas nih, sudah diberitahukan secara e-court. Ya, panitera sudah tanda tangan nih, panitera sendiri. Nah, atas dasar ini kami mengajukan dong, apakah berarti ini sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, keluarlah keterangan berkekuatan hukum tetap. Ya, yang dikeluarkan juga oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya dasarnya apa? Kan udah ada diberitahukan sendiri oleh panitera. Ya. Nah, ini ya. Ini ya, sudah resmi ya. Nah, jadi dengan dasar berkekuatan hukum tetap itu, tentu kami mengajukan permohonan unmanning. Ya. Jadi permohonan unmanning tersebut juga sudah diterima oleh pengadilan. Kita lagi tunggulah. Jadi kita kan mengajukan permohonan untuk dilakukan eksekusi. Dan yang putusan di Bandung pun sebetulnya sudah inkrah. Kita juga minta di Bandung hal yang sama, inkrah nih putusan yang di Bandung sudah inkrah ya. Yang Bandung. Nah, yang jadi masalah sekarang ketika permohonan unmanning pun sudah diterima, semua sudah diterima, tiba-tiba kami dikagetkan nih ya. Kami dikagetkan dengan keluarnya surat ya. Dengan keluarnya surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa dilakukan pencabutan ya. Pencabutan surat keterangan berkekuatan hukum tetap. Masa sekarang dengan mudahnya surat keterangan itu dicabut lagi, ditandatangan lagi oleh ya tadi ya Pak Yudhistio Kuncoro yang dia bilang sendiri, katanya dia yang sudah memberitahukan sendiri dengan patut begitu. Ya, dan kita sudah kirim permohonan unmanning atau eksekusi ini. Saya selama jadi lawyer belum pernah mengalami kejadian sudah terima berkekuatan hukum tetap bisa dicabut lagi. Ya, atas dasar ini kami tentu mengajukan pengaduan dan mengajukan surat keberatan baik kepada Pengadilan Tinggi ya, kemudian kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung ya, kemudian kami juga kepada Komisi Yudisial, kami juga sudah layangkan surat yang mana kami pertanyakan apakah semudah itu surat keterangan berkekuatan hukum tetap itu bisa dicabut gitu ya, hanya oleh seorang panitera begitu ya, padahal kami sudah melakukan permohonan unmanning. Dan ketika kami tanya apa alasannya, katanya begini, yang diberitahu adalah kuasa hukum yang lama. Kuasa hukum yang lama kan belum pernah dicabut kuasanya, nggak ada pencabutan. Sah dong, namanya lawyer biasanya bertindak baik sendiri maupun bersama-sama. Katanya Pengadilan Tinggi dia nambah lawyer lah di kuasa baru. Nah, kalau kuasa baru artinya apakah kalau ada 100 kantor hukum atau kita nambah 20 lawyer harus 20 kantor hukum diberitahu? Kan tidak begitu. Kan yang kuasa yang lama masih sah dong berlaku. Masa hanya gara-gara ada penambahan kuasa yang baru berarti ini katanya sudah ada pencabutan. Nah, untuk pencabutan ini katanya berarti sudah tidak sah lagi. Padahal belum pernah ya. Belum pernah ada yang kita lihat pemberitahuan ada pencabutan kuasa terhadap kuasa hukum yang lama yang sudah diberitahu ini. Nah, ini yang kami pertanyakan. Kalau begitu caranya, apakah setiap orang yang lalai atau telah melakukan upaya hukum, caranya adalah dengan bilang ada kuasa hukum yang baru, sehingga nanti kuasa hukum yang baru ini harus diberitahu. Kalau begitu tidak diduga, tidak mungkin pernah ada perkara-perkara ini bisa inkrah kalau begitu caranya. Nah, inilah yang kami permasalahkan dan kami dengar sekarang sudah melakukan upaya hukum kasasi, yang mana yang melakukan permohonan kasasi adalah dari PT Inti Bangun, ya, dari PT Inti Bangun, dan yang melakukan adalah saudara rekan Hotman Paris Hutapea ya. Jadi ini yang saya mau sampaikan. Jadi PT Bangun Inti Arta ya, namanya PT Bangun Inti Arta. Jadi PT Bangun Inti Arta inilah yang menurut saya saat ini kan sudah melakukan kasasi melalui rekan Hotman Paris Hutapea. Untuk itu ya mungkin perlu dicatat ya, kami memperingatkan ya tentunya kepada rekan sejawat Hotman Paris Hutapea. Jadi mari kita juga berargumen hukum lah yang betul, dan kita siap menghadapi argumen hukum di podcast manapun, atau kita bersedia untuk debat hukum dimanapun juga.
untuk membuktikan bahwa klien kami dalam kebenaran. Ya, diduga kuat klien dari rekan sejawat Hotman Paris Hutapea ini adalah pihak-pihak yang diduga kuat tidak betul, dan kami juga minta diusut ya, ada apa di kepolisian sampai klien kami sampai jadi tersangka walaupun sekarang kita udah menang jadi di dalam pra peradilan. Apakah hukum bisa tebang pilih? Kemudian yang paling lucunya lagi, sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap, tiba-tiba oleh seorang panitera saja bisa mencabut. Ya, tentu kami akan segera melakukan upaya hukum baik secara perdata maupun pidana atas kejadian ini. Tentu kami juga akan meminta pertanggungjawaban dari yang bersangkutan ya. Bagaimana mungkin sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap kemudian dicabut sembarangan ya. Nah, jadi di sini ya sekali lagi kami minta ya, rekan Hotman Paris Hutapea, kalau bisa mari kita analisa sama-sama secara hukum. Apakah ini betul? Ya kan? Apakah tindakan-tindakan seperti ini betul? Dan kami juga mohon kepada perlindungan tentunya kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI, Bapak Ketua Komisi Yudisial, ya, Bapak Pimpinan di Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Ketua PM Jakarta Pusat, karena ini terjadi di wilayah Anda. Tolong perhatikan bagaimana mungkin ada perkara yang mana kami sudah melakukan mohon eksekusi dan amaning sudah diterima, kemudian surat inkrah dengan sembarangan dan begitu saja dicabut oleh seorang panitera. Apakah prosedurnya memang demikian? Ya, dan kami minta karena kasasi yang dilakukan oleh Dr. Hotman Paris Hutapea kami duga cacat hukum. Ya, dan kami pikir ini tidak boleh diproses. Ya, karena sore hari ini saya mau menjelaskan ya, saya mau jelaskan ada dugaan perbuatan melawan hukum yang merugikan klien kami, yang mana klien kami sudah mendapatkan surat keterangan berkekuatan hukum tetap yang mana sudah ditandatangan oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sendiri, yang menyatakan bahwa sudah diberitahukan dengan patut kepada para pihak seluruhnya, sehingga kami mohon untuk keterangan berkekuatan hukum tetap sudah keluar juga. Kemudian atas dasar ini kami sudah lakukan ya, kami sudah lakukan permohonan eksekusi dan sudah diterima oleh pengadilan juga permohonan eksekusinya ya. Tapi kemudian bisa keluar ya, bisa keluar di sini adalah pencabutan ya. Bisa keluar pencabutan sepihak yang ditandatangan oleh Pak Panitera yang tadi menyatakan yang sama dengan yang bilang katanya ini sudah diberitahukan secara patut gitu. Apakah prosedurnya bisa dengan semudah ini surat berkekuatan hukum tetap itu dicabut? Ya, dan tentu klien kami merasa keberatan dan sangat dirugikan karena seharusnya putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah inkrah. Ya, dengan alasan katanya ada kuasa hukum yang baru. Nah, kalau ada kuasa hukum yang baru, apakah setiap kelalaian dari suatu kantor hukum ataupun pihak yang lalai untuk mengajukan upaya hukum bisa bicara karena kami ada pengacara barunya itu yang harusnya diberitahu? Berarti kalau ada 5 kantor hukum, 5-5-nya harus dikirim. Kan tidak begitu. Karena tidak ada pencabutan terhadap kuasa hukum yang lama, kami belum pernah lihat. Ya, nah kalau begitu kan harusnya sudah sah itu masalah pemberitahuan. Bagaimana bisa dibatalkan? Kan begitu. Jadi kami mohon keadilan agar supaya hal ini diproses dan putusan ini tetap berkekuatan hukum tetap dan diduga kuat ya. Kasasi atau upaya hukum dilakukan oleh PT Bangun Inti Arta yang diwakili oleh rekan Dr. Hotman Paris Hutapea di sini diduga kuat cacat hukum, makanya kami siap untuk beradu argumen dengan Dr. Hotman Paris Hutapea. Ya, tolong rekan lihat dulu sebelum membela, karena kita harus lihat klien kita ini apakah memiliki dasar hukum yang kuat dan bisa dibela dan patut untuk dibela atau tidak. Apalagi ada dugaan kriminalisasi terhadap klien saya ya, yang mana klien saya sudah terima SP3 di Polda Metro, bisa diulang lagi dilakukan pelaporan di Mabes ya. Sementara untungnya kami berhasil menangkan dengan pra peradilan sehingga tersangka sudah dibatalkan ya. Tapi ini menjadi hal yang sangat menyedihkan ya, sampai ada dugaan kriminalisasi terhadap klien kami. Kemudian sudah berkekuatan hukum tetap bisa dicabut. Jadi kami mohon perlindungan tentunya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Menko Polhukam, Ketua Mahkamah Agung RI,
Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, Komisi Yudisial, ya, Ombudsman, kemudian kami juga minta ya kepada para pihak yang berwenang untuk mengusut ya bagaimana mungkin sesuatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap keterangannya inkrah bisa dicabut atau dibatalkan begitu saja. Ya, demikian, terima kasih.